Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, student. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Okay, before start the meeting, let's sing Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Absen dulu ya. Yes, Miss. Devina Fitasari, Yes, Miss. Vika Grisilia, Dear Miss. Bina hadir ya. Ini nggak ada suaranya. Kemana? Gracia, Yes, Miss. Bisuri. Bisuri tadi join ya. Kok nggak ada suaranya? Kendala sinyal mungkin. Oh, iya. Hari ini kita belajar tentang prosedur teks. Ada yang sudah tahu apa itu prosedur teks? No, ma'am. Oke, next slide. Slide kedua. Tolong Mbak Vika ya. Definisi. Prosedur text is a piece of text that give us instruction for doing something. Jadi prosedur teks adalah sebuah teks yang memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Ada definisi lain juga. Prosedur text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of action or step. Jadi prosedur teks adalah teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Jadi dapat disimpulkan di sini, prosedur teks adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu perintah atau instruksi tentang bagaimana sesuatu dicapai sesuai urutan atau langkah-langkah yang benar. Di teks prosedur juga ada beberapa kata kunci. Biasanya diawali dengan how to. Contohnya seperti how to make a cup of tea. Cara membuat secangkir teh. Atau juga bisa how to use the computer. Cara menggunakan komputer dan masih banyak lagi contoh. Di sini ada yang sudah mempraktekkan atau pernah membaca teks prosedur teks apa belum? Belum, Miss. Belum ya? Belum pernah berarti. Ya udah lanjut. Next slide. Karakteristik feature. Nah, di sini biasanya menggunakan simple present tense dengan rumus S plus verb 1 atau subject plus verb 1. Udah di sini ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh dari verb 1 itu apa aja? No, ma'am. Halo. Ada yang bisa menyebutkan verb 1? Contoh verb 1? Halo anak-anak, ini kemana? Halo. Saya, Miss. Ya, apa contohnya apa? Contoh dari verb 1. Contoh dari verb 1 itu misalnya seperti sleep, tidur, watch, menonton, go, pergi, cry, menangis, and study. Ya, benar sekali, Devi. Nah, lanjut ya, yang karakteristik yang kedua, berbentuk imperatif atau bentuk perintah. Jadi, kalau biasanya itu, kalau di teks prosedur itu, kita menggunakan imperatif atau bentuk perintah. Jadi, kayak put, take, kayak gitu. Jadi, kayak taruh, ambil secangkir ini, terus taruh di sini, kayak gitu-gitu. Terus,
menggunakan action verb, contohnya make, take, will, cook. Lalu menggunakan temporal conjunction, contohnya first, then, next, after, that, last. Jadi biasanya itu kalau di teks prosedur, itu pertamanya itu kayak, misalnya, how to make a cup of tea. Jadi first, siapkan ini. Terus kemudian baru then, next, after. Jadi ada conjunction, ada temporal conjunction-nya. Jadi bisa urut, nanti teksnya juga dibaca bisa bagus. Lalu menggunakan adverb atau kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, cara yang akurat, misalnya for 5 minutes atau 2 hours dan lain sebagainya. Tapi juga kalau menggunakan kata keterangan ini juga harus pas ya. Kalau kita membuat teks prosedur juga, kalau misalnya kita memasak mie instan kayak gitu, itu jangan sampai wait for 2 hours, itu nggak mungkin. Nanti kalau kita membuat mie menunggu selama 2 jam, nanti mie-nya jadi lembek banget. Jadi ya kita sesuaikan dengan cara kita membuatnya. Lalu menggunakan adverbs atau kata keterangan untuk menyatakan tahapan atau urutan, tadi sama kayak yang di atas, tapi ini bedanya pakai the first, the second, the third, the last, seperti itu. Next slide. Lanjut. Ini semua pada off. Ya, kameranya pada kemana ya, guys? The purpose of procedure text. Tujuan prosedur teks adalah untuk menunjukkan bagaimana melakukan sesuatu melalui urutan langkah yang memungkinkan pembaca untuk mencapai tujuan. The purpose of procedure text is to tell the reader how to do or make something through a sequence of action or steps. Jadi teks prosedur juga untuk memberitahu pembaca bagaimana melakukan atau membuat sesuatu melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Next. Types of procedure text. Nah, prosedur teks dalam bahasa Inggris mempunyai beberapa jenis. Berikut ini ada 3 jenis prosedur teks yang harus Anda ketahui. Jadi, anak-anak di sini harus setidaknya paham dengan 3 jenis prosedur teks yang di bawah ini. Yang pertama, prosedur teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana menggunakan instruksi atau operasi manual, misalnya how to use computer, how to record video, how to use Polaroid camera. Seperti itu. Lalu prosedur teks yang menginstruksikan bagaimana melakukan aktivitas tertentu, misalnya how to make a noodle, how to dance, how to play basketball. Kemudian prosedur teks yang berhubungan dengan perilaku manusia, misalnya how to success, how to live happily, how to be a good person. Di sini ada yang bisa mencontohkan contoh lain dari teks prosedur? Halo? Are you with me, guys? Yes. Halo? Yes, Miss. Ada yang bisa mencontohkan contoh teks prosedur selain yang saya contohkan tidak? Contohnya saja. Contoh judul apa? Contoh judul teks prosedur. Ada yang How bisa? to make a meatball, Miss. Yes. Yang lain? Vika bisa nyebutin? How to make fried rice. Devi? How to make a banana cake. Yes. Kok ini nggak mau pada on cam ya? Lagi di jalan, Miss. Oh, oke, udah. Next.
Generic structure of procedure text. Nah, di sini procedure text memiliki skema susunan umum atau generic structure. Berikut ini generic structure of procedure text. Yang pertama itu goal. Itu memberikan informasi tentang maksud dan tujuan prosedur dan memprediksi suatu kesimpulan. Kemudian materials, berisi daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah-langkah. Lalu step, daftar urutan, instruksi atau aktivitas untuk mencapai tujuan dan dalam urutan langkah yang benar. Lalu result atau hasil dari serangkaian langkah-langkah yang telah dilakukan. Jadi kalau ingin membuat teks prosedur itu juga harus urutan-urutannya. Yang pertama ada tujuan atau goal, lalu kemudian ada materialnya, langkah-langkahnya bagaimana, kemudian step, instruksi aktivitas untuk mencapai tujuannya itu bagaimana, langkahnya juga harus benar. Kemudian ada yang terakhir itu hasil dari rangkaian atau result. Sudah paham belum sampai sini? Sudah, Ma'am. Paham, Miss. Lanjut. Nah, di sini ada contoh example the procedure text. Saya mengambilnya, ini sudah sesuai ya, sudah pas dengan tadi generic structure-nya juga sudah saya tulis pas di sini. Kemudian ada urutan-urutannya. Terus, nah di sini contohnya itu how to make ice cream. Jadi, bagaimana cara membuat ice cream. Di sini ada materialnya, bahan-bahannya itu ada 2 cup milk or cream, kemudian 2 tablespoon sugar, 1 teaspoon vanilla extract. Dan di sini sudah saya tulis juga materialnya, kemudian juga ada step-stepnya juga sudah saya tulis. Nah, seperti contoh di sini, ini ada imperatif, mana tadi? Saya lupa. Ada conjunction yang urut tadi, urutan-urutan conjunction tadi. Ada first, then, kemudian then lagi bisa, kemudian next, dan yang terakhir itu biasanya itu last, kayak gitu. Atau finally. Lanjut. Sudah habis, Ma'am. Sudah habis ya? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan tidak? Tidak, Ma'am. Kira-kira kalian kalau disuruh membuat teks prosedur udah paham? Insya Allah. Sudah, Ma'am. Oke, tugas minggu depan sepertinya kita membuat teks prosedur masing-masing, satu orang satu teks prosedur. Nanti bisa dipresentasikan minggu depan di Zoom selanjutnya. Gimana? Bersedia atau tidak? Keberatan? Iya. Atau Bersedia, masih bingung? Miss. Bersedia, Miss. Ya, Miss. Sudah. Ini tidak ada yang ditanyakan lagi. Sudah paham atau bingung? Sudah paham. Sudah paham, Miss. Kalau begitu, kalau sudah paham, pertemuannya sampai sini dulu. Kita lanjut lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Kak Rika pun Kak Anun. Matanya piye, Cah?